Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan keempat. Pembahasan kita di sini adalah ragam dialog. Adapun yang akan kita bahas adalah pengertian dari ragam dialog, tujuan dari ragam dialog, sifat dan juga karakteristik dari ragam dialog. Yang pertama tentang pengertian ragam dialog. Secara umum, dialog adalah proses komunikasi antara dua atau lebih agen. Dalam dialog, makna harus dipertimbangkan agar memenuhi yang pertama kaidah semantis, yaitu tentang makna dalam bahasa, dan juga pragmatis, yaitu berguna bagi umum dan bersifat mengutamakan kepraktisan dan kegunaan. Dalam IPK, dialog merupakan pertukaran instruksi dan juga informasi yang mengambil tempat antara user dan juga sistem komputer. Ragam dialog bisa diartikan sebagai proses pertukaran komunikasi antara satu atau lebih dalam pengambilan kaidah informasi dalam user dan juga sistem komputer. Kemudian tujuan dari ragam dialog dalam IMK adalah untuk menyajikan juga mendiskusikan berbagai teknik dialog yang ada dan mengidentifikasikan beberapa kekuatan dan juga kelemahan dari setiap teknik dialog yang nanti akan disajikan. Kemudian sifat-sifat dari ragam dialog ada 5. Yang pertama inisiatif, keluasan, kompleksitas, kekuatan, dan juga beban informasi. Sifat yang pertama adalah inisiatif. Ini adalah sifat dasar dari sembarang dialog, karena inisiatif akan menentukan keseluruhan ragam komunikasi sehingga bisa ditentukan tipe-tipe pengguna yang dituju oleh sistem yang dibangun. Ada 2 jenis. Yang pertama adalah inisiatif oleh komputer dan yang kedua adalah inisiatif oleh pengguna. Dalam inisiatif oleh komputer, pengguna memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan oleh komputer untuk memasukkan perintah atau parameter perintah, biasanya berupa serangkaian pilihan yang harus dipilih. Baik itu menu, kotak yang bisa diisi dengan suatu nilai parameter, seperti pengisian borang atau formulir, atau pertanyaan yang jawabannya harus dinyatakan dengan cara tertentu. Misalnya ya atau tidak, atau dengan bahasa lainnya. Karakteristik utama dari inisiatif oleh komputer adalah terdiri atas sekumpulan pilihan yang telah didefinisikan sebelumnya, jadi sudah ada pilihannya. Sedangkan inisiatif oleh pengguna ini mempunyai sifat keterbukaan yang lebih luas, di mana pengguna diharapkan memahami sekumpulan perintah yang harus ditulis melalui sintaks tertentu. Contohnya, di sini kita lihat inisiatif komputer adalah seperti ini. Pengguna memberikan tanggapan atas arahan dari komputer, sedangkan untuk inisiatif oleh pengguna seperti ini. Contoh penggunaan command line. Pengguna diperlukan keahlian khusus untuk inisiatif oleh pengguna. Yang kedua, sifat yang kedua adalah keluasan. Sistem yang luas atau fleksibel adalah sistem yang mempunyai kemampuan untuk mencapai suatu tujuan lewat cara yang berbeda. Karakteristik penting dalam mencapai keluasan suatu sistem adalah bahwa sistem harus bisa menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna. Bukan sebaliknya, bukan pengguna harus menyesuaikan diri dengan kerangka sistem yang telah ditetapkan oleh perancang sistem. Ya, contohnya di sini kesempatan bagi pengguna untuk customize dan memperluas antarmuka dari sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Contoh sederhana, shortcut ya. Shortcut itu biasanya kalau kita mau menjalankan suatu perintah, kita punya beberapa shortcut. Boleh menggunakan misalkan control copy untuk mengopi suatu dokumen, misalkan control V untuk paste suatu dokumen atau data. Nah, ini termasuk dari salah satu bentuk dari keluasan. Yang ketiga adalah kompleksitas. Di kompleksitas, di sini perancang sistem tidak perlu membuat atau menggunakan antarmuka lebih dari apa yang diperlukan. Jadi tidak perlu berlebihan ya. Cukup sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Karena jika berlebihan maka implementasinya menjadi lebih sukar. Kemudian yang keempat, sifat ragam dialognya adalah kekuatan. Ini berhubungan dengan jumlah kerja bisa dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Ya, waktu tempuh dan juga waktu tanggap ini sangat diperhatikan. Pengguna yang mahir pasti akan merasakan bedanya jika suatu sistem menempuh jalan panjang atau mempunyai
waktu tanggap, dan juga waktu tempuh yang lebih lama. Sifat yang berikutnya adalah beban informasi. Pada ragam dialog komputer dengan manusia lebih menitik beratkan pada penyajian informasi yang dihasilkan oleh komputer kepada pengguna. Agar penyampaian ini berdaya guna dan berhasil guna, beban informasi yang terkandung di dalam suatu ragam dialog seharusnya disesuaikan dengan tingkat pengguna. Jika bebannya terlalu tinggi, pengguna akan merasa sangat terbebani, yang akan berakibat negatif dalam hal kemampuan pengolahan kognitif dan tingkah laku pengguna. Pengguna akan merasa bahwa sistemnya seolah-olah menyembunyikan kinerja penggunanya sendiri. Ya, jadi beban informasinya harus ringan dan disesuaikan dengan tingkat dari penggunanya. Setelah sifat ragam dialog, berikutnya ada karakteristik atau ciri-ciri ragam dialog. Di sini yang akan dibahas ada 6. Yang pertama adalah konsistensi. Atribut yang sangat penting untuk membantu pengguna dalam mengembangkan mentalitas yang diperlukan dalam pengoperasian sebuah sistem komputer. Konsistensi harus diterapkan pada perancangan antarmuka pengguna. Contoh penggunaan format pemasukan data dan format tampilan data. Misalnya, ketika seperti ini boleh disebut sebagai konsistensi ya. Huruf yang di atas dengan huruf yang di bawah memiliki konsistensi. Biasanya pengguna akan sedikit terganggu jika misalkan tampilan yang atas fontnya menggunakan pilihan ini, sementara yang di bawah fontnya lain lagi. Kemudian yang kedua adalah umpan balik. Karakteristik atau ciri-ciri yang kedua adalah umpan balik. Sebuah program aplikasi yang sedang dijalankan pengguna seringkali harus menunggu sampai komputer menampilkan hasil yang ia inginkan. Nah, biasanya di sini maksudnya adalah progress bar ya. Pada program komputer, jika kita sedang melakukan komputasi, jika komputer sedang melakukan komputasi, sedang mencetak hasil, atau bahkan komputernya macet atau hang karena suatu sebab, itu sebaiknya ada progress bar-nya. Misalkan ketika kita mengcopy file, ada progress bar berapa persen yang sedang di-copy, atau berapa menit lagi mengcopy ini, proses copy file ini selesai. Itu disebut dengan umpan balik. Kemudian yang berikutnya, karakteristik atau ciri-ciri ragam dialog yang berikutnya adalah observabilitas. Observabilitas ini mempunyai sifat apabila sistem itu berfungsi secara benar dan nampak sederhana bagi pengguna, meskipun sebenarnya pengolahan secara internalnya sangat rumit. Contoh, misalnya kita bisa lihat Google ya. Kalau Google itu dia hanya satu, tampilannya putih, kemudian sederhana sekali, hanya satu kotak box di situ tanpa ada tombol apapun. Ketika kita cukup mengetikkan sesuatu di situ, yang kita cari keywordnya, lalu kita enter, langsung muncul. Padahal sejatinya di belakang Google itu sistemnya sangat rumit untuk mencari berdasarkan keyword yang dimasukkan. Kemudian yang keempat adalah kontrolabilitas. Ini merupakan kebalikan dari observabilitas. Hal ini berimplikasi bahwa sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Ya, antarmuka harus mempunyai sarana yang memungkinkan pengguna untuk dapat melakukan kendali. Contohnya, penggunaan control panel pada sistem Windows. Ya, itu merupakan aspek kontrolabilitas dari ragam dialog. Yang berikutnya adalah efisiensi. Dalam sistem komputer yang melibatkan unjuk kerja manusia dan komputer secara bersama-sama, hasil yang diperoleh dari kerjasama antara manusia dan komputer. Efisiensi dalam aspek rekayasa perangkat lunak menjadi sangat penting jika mereka berpengaruh pada waktu tanggap atau laju penampilan sistem. Misalnya, dengan penggunaan teknologi baru, maka kinerjanya akan lebih optimal. Maka itu disebut dengan efisiensi. Ya. Dan yang berikutnya adalah keseimbangan. Karakteristik yang terakhir adalah keseimbangan, yaitu strategi yang diambil dalam perancangan sembarang sistem manusia komputer harusnya bisa membagi-bagi pekerjaan antara manusia dan komputer seoptimal mungkin. Manusia bisa menangani persoalan yang berurusan dengan perubahan lingkungan, sementara komputer lebih cocok untuk pekerjaan yang bersifat perulangan dan juga rutin. Nah, jadi harus memiliki keseimbangan antara manusia dan komputer. Ya, tadi adalah pengertian, kemudian tujuan dari ragam dialog, sifat dan juga karakteristik ragam dialog. Berikutnya, setelah kita membahas tentang karakteristik ragam dialog, kita juga akan membahas pertama perbandingan kecakapan manusia dan juga kecakapan komputer. Kita bisa melihat bahwa kecakapan manusia diantaranya adalah
Ia mempunyai estimasi atau perkiraan, mempunyai intuisi, kemudian mempunyai kreativitas, bisa beradaptasi, mempunyai kesadaran yang serempak, pengolahan abnormal atau perkecualian juga bisa, kemudian memori asosiatif, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengingat hubungan antara dua hal yang tidak memiliki keterkaitan. Kemudian manusia juga merupakan pengambilan keputusan non-deterministik, yaitu keputusan yang tidak pasti. Kemudian bisa mengenali pola, pengetahuan duniawi, dan juga terdapat kesalahan manusia. Sedangkan kecakapan komputer ini adalah kalkulasinya akurat, kemudian ada deduksi logika, aktivitas perulangan, konsistensinya, multitasking, pengolahan rutin bisa, kemudian penyimpanan dan pemanggilan kembali data juga, pengambilan keputusan deterministik atau keputusan yang pasti, dan juga pengolahan data, pengetahuan domain, dan juga biasanya komputer kecakapannya adalah bebas dari kesalahan. Selanjutnya kita membahas kategori ragam dialog. Untuk pertemuan ini kita hanya akan membahas 3, dari mulai dialog berbasis perintah tunggal, dialog berbasis bahasa pemrograman, lalu dialog berbasis pengisian formulir. Ragam dialog interaktif yang lainnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang pertama, ragam dialog berbasis perintah tunggal atau command line dialog. Ini adalah perintah-perintah tunggal yang dioperasikan tergantung dengan sistem operasi komputer yang dipakai. Dialog berbasis perintah tunggal bisa dikatakan merupakan ragam yang paling konvensional. Bahasa perintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga mereka mempunyai sifat yang alami, mudah dipelajari dan diingat oleh kebanyakan pengguna. Meskipun sifatnya buatan, bahasa buatan ini tetap mempunyai struktur yang leksikal, kemudian sintaksis dan semantik, yaitu berdasarkan kata-katanya ya. Dialog berbasis perintah tunggal ini terbagi atas 2. Yang pertama external command dan juga internal command. External command contohnya di sini yang memerlukan suatu berkas atau exe atau com. Contohnya cd, change directory, copy, delete, dir ya. Ini untuk mengakses directory biasanya. Kemudian ada internal command, defrag, edit, fdisk, candisk, dan lain-lainnya. Kemudian contohnya seperti ini, dialog berbasis tunggal biasanya digunakan dalam hal seperti ini ya, nih administrator, cd my document, dan seterusnya. Kemudian keuntungannya cepat, efisien, akurat, ringkas, luas, merupakan inisiatif oleh pengguna. Kemudian di sini juga appealing atau menarik. Kerugiannya untuk menuliskan ini diperlukan pelatihan yang lama, membutuhkan penggunaan yang teratur dan ingatan yang tinggi. Karena kalau memorinya harus bagus ya jika ingin menggunakan dialog berbasis perintah tunggal, dan harus punya kemampuan. Lalu jelek dalam menangani kesalahan, karena kita harus tahu di mana kesalahannya. Ini kita harus memahami bahasa dari perintah yang tadi. Nah, ini yang perintah yang pertama. Perintah yang kedua adalah dialog berbasis bahasa pemrograman atau programming language dialog. Ini yang dikemas sejumlah perintah ke dalam suatu bentuk berkas atau file berupa batch file. Dalam keadaan tertentu, penggunaan dialog berbasis perintah tunggal sering tidak memadai, khususnya ketika pengguna harus memberikan sederetan perintah-perintah yang sama setiap kali ia menjalankan program aplikasi tersebut. Dialog berbasis bahasa pemrograman merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu berkas yang sering disebut dengan batch file. Contohnya dalam pemrograman assembler, Pascal, C, Fortran, ataupun BASIC. Nah, ini adalah dialog berbasis bahasa pemrograman. Biasanya mereka punya sintaks-sintaks sendiri. Untuk tiap pemrograman itu sintaksnya berbeda. Contohnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah dialog berbasis pengisian formulir atau form filling dialog, pengisian borang. Di sini di mana pengguna dihadapkan ke suatu bentuk formulir di layar komputer yang berisi sejumlah pengisian data dan opsi yang telah ditentukan. Sebagai dasar untuk pendataan layar berbentuk formulir, data diinputkan pada kolom-kolom yang telah tersedia, lalu perlu rancangan yang baik dan ada fasilitas perbaikan atau koreksi. Bisa diedit misalnya ya. Contoh, kita sering menggunakannya dialog berbasis pengisian formulir. Contohnya seperti ini.
Nah, keuntungan dan kerugian dari dialog berbasis formulir diantaranya adalah pengguna sudah terbiasa dengan pengisian formulir, isian data yang disederhanakan, diperlukan sedikit pelatihan dalam pengisian, kemudian beban memorinya rendah, kita tidak perlu mengingat ketika harus menginput karena sudah ada petunjuknya, perancangannya juga lebih mudah, dan tersedia berbagai peranti bantu perancangan tampilannya. Tapi kerugiannya diantaranya biasanya seringkali lambat, memakan ruang layar ya, khususnya untuk menu yang datar, tidak cocok untuk pemilihan perintah atau instruksi, memerlukan pengontrol kursor ya untuk memindahkan kursor dari textbox satu ke textbox lainnya, mekanisme navigasinya tidak terlihat secara eksplisit, dan memerlukan suatu bentuk pelatihan dalam pengisian formulir. Nih, di pertemuan keempat ini kita hanya membahas 3 ragam dari ragam dialog, kategori dari ragam dialog. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kategori ragam dialog dalam bentuk yang lainnya. Hari ini Ibu cukupkan sampai di sini untuk materi ragam dialog.